Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titin Unsianik, Sarjana Keperawatan, Master of Business Administration, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tentang topik transisi menjadi orang tua. Sumber utama pada presentasi saya kali ini adalah dari buku Maternity and Women's Healthcare edisi ke-11 karya Loudermilk, Perry, Cation, and Eldon tahun 2016. Topik transisi menjadi orang tua kita bagi menjadi 4 bagian, dan saat ini kita akan fokus pada bagian yang kedua, yaitu peran orang tua setelah kelahiran. Masa transisi menjadi orang tua merupakan masa kekacauan dan ketidakseimbangan, serta kepuasan dan kegembiraan bagi ibu dan pasangannya. Orang tua mencoba strategi coping baru saat mereka berusaha untuk menguasai peran baru dan mencapai tingkat perkembangan yang baru. Peran orang tua memungkinkan orang dewasa untuk mengembangkan dan menampilkan sisi diri yang hangat, peduli, dan tidak mementingkan diri sendiri. Tugas dan tanggung jawab orang tua ada banyak. Di antaranya adalah menyesuaikan diri dengan penampilan fisik, jenis kelamin, temperamen bawaan, dan status fisik bayi. Belajar merawat bayi, mengasuh, memahami isyarat komunikasi bayi, dan menanggapi dengan tepat kebutuhan bayi. Semua anggota keluarga harus menyesuaikan perannya untuk mengakomodasi pendatang baru. Proses menjadi seorang ibu, menurut Rubin tahun 1961, ada 3 fase pencapaian peran ibu. Fase yang pertama adalah fase dependent atau fase taking in. Karakteristiknya, eh, fase ini terjadi 24 jam pertama atau sekitar 1-2 hari pertama setelah melahirkan. Fokus ibu pada dirinya sendiri dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ibu sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan akan kenyamanan, istirahat, kedekatan, dan makanannya. Ibu bersemangat dan banyak bicara, ada keinginan untuk meninjau pengalaman melahirkan. Fase yang kedua adalah fase dependent-independent atau fase taking hold. Fase ini dimulai pada hari kedua atau ketiga, yang berlangsung 10 hari hingga beberapa minggu. Fokus ibu adalah pada perawatan bayi dan ibu yang kompeten. Ibu masih membutuhkan pengasuhan dan penerimaan oleh orang lain, ada keinginan untuk belajar dan berlatih, sehingga fase ini adalah periode optimal untuk memberikan atau mengedukasi ibu. Penanganan ketidaknyamanan fisik dan perubahan emosional juga terjadi pada fase ini, dan ada kemungkinan pengalaman dengan blues. Nah, apa itu blues? Nanti kita akan bahas ya. Fase yang ketiga menurut Rubin adalah fase interdependent atau fase letting go. Karakteristiknya, fokus ibu bergerak maju, ya, gerak maju keluarga sebagai satu kesatuan dengan anggota yang berinteraksi, adanya penegasan kembali hubungan dengan pasangan, dan dimulainya kembali keintiman, seksual, dan resolusi peran individu. Sedangkan menurut Mercer and Walker tahun 2006, ada 4 tahap dalam proses menjadi seorang ibu. Tahapan yang pertama yaitu komitmen keterikatan pada bayi yang belum lahir dan persiapan untuk melahirkan dan menjadi ibu selama kehamilan. Tahap yang kedua adalah pengenalan atau keterikatan dengan bayi, belajar merawat bayi, dan pemulihan fisik selama 2-6 minggu pertama setelah kelahiran. Tahap yang ketiga adalah menuju ke normalan baru, dan tahap yang keempat adalah pencapaian identitas keibuan, yang biasanya dicapai sekitar
4 bulan setelah kelahiran. Transisi menjadi ibu membutuhkan penyesuaian bagi ibu dan keluarganya. Program pendidikan perinatal berbasis realitas membantu mempersiapkan ibu dan mengurangi kecemasan. Para ibu perlu mengetahui bahwa selama bulan-bulan pertama menjadi orang tua, biasanya ibu merasa kewalahan dan tidak aman, serta mengalami kelelahan fisik dan mental. Dukungan ibu oleh para profesional tidak boleh berakhir saat ibu keluar dari rumah sakit. Akan tetapi sebaliknya justru harus diperpanjang selama 4-6 bulan setelahnya. Nah, mari kita bahas tentang baby blues. Jadi ada yang namanya baby blues dan ada juga baby pinks. Apa itu? Baby pinks ini biasanya terjadi 1-2 hari pertama setelah melahirkan, yang ditandai dengan adanya kegembiraan dan perasaan sejahtera yang meningkat. Sedangkan baby blues ini terjadi pada 50-80% ibu postpartum yang secara emosional ibu labil dan sering mudah menangis tanpa alasan yang jelas. Gejala lain dari baby blues adalah depresi, perasaan kecewa, gelisah, kelelahan, insomnia, sakit kepala, kecemasan, kesedihan, dan kemarahan. Bagaimana cara mengatasi postpartum blues atau baby blues? Ingatlah bahwa blues itu normal dan baik ibu maupun ayah dapat mengalaminya. Istirahat yang banyak, tidur siang saat bayi tidur jika memungkinkan, gunakan teknik relaksasi yang dipelajari di kelas persalinan, lakukan sesuatu untuk diri sendiri saat ada keluarga yang membantu merawat bayi, rencanakan hari di luar rumah, misalnya pergi ke mall bersama bayi, atau pergi makan dengan teman tanpa membawa bayi. Bicaralah dengan pasangan tentang apa yang dirasakan. Jika ibu menyusui, beri waktu untuk belajar bagi ibu dan bayi. Cari dan gunakan sumber daya komunitas dan pusat kesehatan mental komunitas. Menjadi ayah juga ada fase-fasenya. Fase yang pertama adalah harapan dan niat, yaitu karakteristiknya adalah adanya keinginan untuk terlibat secara emosional dan hubungan yang mendalam dengan bayi. Fase yang kedua adalah menghadapi kenyataan. Di sini ayah berurusan dengan harapan yang tidak realistis, frustrasi, kekecewaan, perasaan bersalah, dan ketidakberdayaan. Ini maksudnya jika ternyata bayi yang dilahirkan ini tidak sesuai dengan harapan atau bayangan ayah sebelumnya. Fase yang ketiga adalah menciptakan peran ayah yang terlibat. Karakteristiknya, ayah berusaha mengubah harapan, menetapkan prioritas baru, mendefinisikan ulang perannya, menegosiasikan perubahan dengan pasangan, belajar merawat bayi, meningkatkan interaksi dengan bayi, berjuang untuk pengakuan. Dan fase yang berikutnya adalah menuai imbalan. Ini ketika senyum bayi memberikan rasa makna, kelengkapan, dan keabadian yang dirasakan oleh ayah. Penyesuaian untuk pasangan. Jadi setelah ibu melahirkan, ini terjadi perubahan dalam hubungan antara ibu dan pasangannya. Pada beberapa minggu pertama, orang tua biasanya mengalami banyak emosi. Orang tua merasakan cinta yang luar biasa dan rasa takjub terhadap bayi yang baru lahir, tapi orang tua juga merasakan tanggung jawab yang besar, sehingga terjadi perubahan. Ya. Perubahan juga terjadi dalam hubungan, tanggung jawab rumah tangga, perawatan bayi, keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Pasangan perlu menjadwalkan kencan atau waktu yang teratur yang terpisah dari bayi. Perlu dukungan dari keluarga dan tenaga profesional kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, melanjutkan keintiman seksual. Perawat dapat memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mendiskusikan kekhawatiran dan mengajukan pertanyaan tentang melanjutkan keintiman seksual. Terjadi perubahan hasrat seksual setelah melahirkan terkait dengan perubahan hormonal, peningkatan ukuran payudara, kegelisahan dengan tubuh yang belum kembali ke ukuran seperti sebelum hamil, kelelahan kronis yang berhubungan dengan kurang tidur, dan kelelahan fisik. Pasangan bisa merasa terasing ketika mereka mengamati hubungan intim antara ibu dan bayi, atau bisa jadi ayah merasa cemburu terhadap bayi. Dimulainya kembali keintiman seksual membawa hubungan orang tua kembali ke fokus. Penyesuaian bayi dan orang tua. Ya, bayi dan orang tua masing-masing memiliki ritme, perilaku, dan gaya respon unik yang dibawa ke setiap interaksi. Interaksi bayi dan orang tua dapat difasilitasi dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama adalah modulasi ritme, yang kedua modifikasi repertoar perilaku, dan yang ketiga responsivitas timbal balik. Kita akan bahas satu persatu. Irama atau ritme. Untuk mengatur ritme, baik orang tua maupun bayi harus bisa berinteraksi. Bayi harus dalam keadaan yang waspada. Dengan maturitas, bayi dapat mempertahankan interaksi yang lebih lama dengan memodulasi ritme aktivitas, yaitu gerakan anggota badan, menghisap, pergantian tatapan, dan pembiasaan. Sementara itu, orang tua juga menjadi lebih terbiasa dengan ritme bayi dan belajar mengatur ritme, memfasilitasi interaksi yang berirama. Repertoar perilaku. Baik bayi maupun orang tua memiliki daftar perilaku yang dapat digunakan untuk memfasilitasi interaksi. Inilah yang disebut sebagai repertoar perilaku. Perawat perlu mengajarkan orang tua cara memahami bayi yang baru lahir dan mencegah masalah yang berkaitan dengan tangisan, tidur, makan, kelekatan, dan ikatan. Repertoar perilaku bayi termasuk menatap, mengeluarkan suara, dan ekspresi wajah. Sejak lahir, bayi dapat memusatkan perhatian, mengikuti wajah manusia, dan mengalihkan pandangan. Gerakan tubuh merupakan bagian dari bahasa awal bayi. Bayi menyapa orang tua dengan melambaikan tangan atau dengan mengulurkan tangan. Mencibir atau menangis, melengkungkan punggung, dan menggeliat secara umum biasanya menandakan akhir dari suatu interaksi. Repertoar orang tua diantaranya adalah terus-menerus melihat bayi dan memperhatikan respon bayi. Orang tua menginfantisasi ucapan, yaitu dengan cara memperlambat tempo, berbicara keras dan berirama, dan menekankan kata-kata kunci. Frase juga sering diulang-ulang. Untuk mengkomunikasikan emosi kepada bayi, orang tua dapat menggunakan ekspresi wajah seperti ekspresi terkejut, bahagia, dan bingung dengan cara yang lambat dan berlebihan. Permainan seperti ciluk ba dan meniru perilaku bayi adalah sarana interaksi yang lainnya. Jika bayi tersenyum, orang tua juga biasanya ikut tersenyum. Dengan demikian, orang tua merespon apa yang dilakukan bayi dengan baik. Responsivitas. Respon kontingen atau responsivitas adalah respon yang terjadi dalam waktu tertentu dan sesuai dengan stimulus perilaku. Perilaku bayi seperti tersenyum, merajuk, dan kontak mata yang berkelanjutan biasanya dalam posisi wajah dipandang sebagai respon kontingen. Respon bayi merupakan hadiah bagi inisiator dan mendorong orang dewasa untuk melanjutkan permainan ketika bayi merespon secara positif. Perilaku timbal balik tersebut mempertahankan interaksi dan mendorong keharmonisan dalam hubungan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait topik transisi menjadi orang tua bagian yang kedua.
Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.